Allah, wabil khusus guru kita Al-Mukarramah Ibu Guru Mimi, pimpinan Majelis Taklim Al-Barakah yang pada hari ini tidak berkenan hadir pada Majelis Taklim kita pada hari ini. Beliau sedang besuk ya, sedang besuk adiknya yang di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan siapa? Nabi Asep, ponakan nih berarti ya. Iya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembali kesehatannya, Allah berikan kesembuhan. Proses pengobatan yang terdiri daripada dokter, perawat, dan obat, insya Allah itu jadi wasilah untuk cepat sembuhnya dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Keluarga insya Allah diberikan kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan berkumpul kita pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Sudah sampai babul haji. Sudah selesai ya kemarin ya. Apaan? Belum selesai babul hajinya. Oh, belum selesai. Masih Asyura. Masih banyak. Masih masih halaman lebih. Halaman 49. Ya, 49 terus barisnya 2. Oh, masih jauh. Muslim An Abi Qatadah. Mana sih? yang nomor 2 atas. Nah, Biar sama lama biasanya tuh. kan kemarin Khotimah fi Fadli Asyura. Akhrajana dari Khotimah fi Fadli Asyura jauh enggak? 5. Wal Baihaqi. Tadi Abi Qatadah. Muslimin al-Abi. Wal Baihaqi. Itu jajarannya. Beda sama nih. Azim anjallahu fihi musawa wa amara sahabah wa muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muslimun an Abi Qatadah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yauma Asyura faqala yukaffiru sanata al-madiyata wal Baihaqi sumu at-tasi'ah wal 'ashirah wa la tashabbahu bil yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allifu rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa muslimun, dan Imam Muslim. Nah, ini hadis dari yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Dari siapa? An Abi Qatadah. Dari Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yauma Asyura, tentang puasa hari Asyura. Jadi Rasulullah sempat pernah ditanya tentang puasa hari Asyura.
Faqala, maka beliau menjawab yukaffirus sanatal maudiyah, menghapus kesalahan menghapus kesalahan atau dosa 1 tahun yang lalu. Ibu-ibu, Asyura itu ada di bulan apa? Muharram. Muharram itu adalah salah satu daripada bulan Asyurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana bulan yang disebut dengan Asyurul Hurum itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini kita masuk bulan Rajab ya. Iya. Ibu, dari Muharram, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini Rajab termasuk bulan dari 4 ini yang paling terhormat ini, yang paling bernilai ini adalah bulan Rajab. Karena apa ibu-ibu? Bukan berarti yang lainnya tidak terhormat, tidak mulia gitu ya. Tapi ini bulan Rajab ini adalah bulan yang paling mulia di antara yang 4 ini. Kalau kayak begitu di antara 3 apa di antara 4? Di antara 4 ya. Di antara 4 ini bulan Rajab adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena kata Nabi, Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Karena Rajab ini bulannya Allah, maka dianggap ini Rajab adalah bulan yang paling mulia. Tapi tidak mengalahkan Ramadan ya. Nah ibu, tadi kita sebutnya Asyurul Hurum. Sekarang bulan Rajab ini rentetan daripada Asyurul Mutawaliyat, bulan-bulan yang beruntun, yang harus kita perhatikan. Apa itu? Apa Bu? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, ini adalah bulan yang harus kita perhatikan untuk menghadapi datangnya bulan Ramadan, dipersiapkan oleh Allah dengan yang namanya bulan Rajab. Kemudian Sya'ban. Makanya kata Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulan umatku. Kalau kata Nabi, Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Makanya Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, hampir seluruh hari dalam bulan Sya'ban itu diisi oleh Nabi dengan puasa. Nah, ini bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Barang siapa yang memanfaatkan waktu yang mulia ini, insya Allah pahalanya besar sekali. Tapi sebaliknya, kalau bulan yang mulia ini disia-siakan, bahkan digunakan dengan perbuatan yang munkar dan maksiat, maka dosanya pun lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan kita manfaatkan hari-hari ini. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini, nyicil kita. Buat apa? Buat beli surganya Allah. Buat beli surganya Allah. Kita sedekah, kita puasa. Jadi ibu-ibu, di bulan Rajab ini Nabi suatu hari lewat di pemakaman ya Bu ya, lewat di pemakaman. Jadi gini ibu-ibu, Nabi itu senang sekali jadi para sahabat ini senang sekali mendampingi Nabi di setiap kesempatan. Jadi Nabi itu nggak dibiarkan pergi kemana-mana sendirian. Bukan cuma untuk mendampingi Nabi, menjaga Nabi, tapi juga para sahabat pengen sekali apa sih yang dilakukan oleh Nabi, gitu ya. Apa sih yang diucapkan nama Nabi, apa yang dibaca apa Nabi. Kenapa ibu-ibu? Karena mereka sahabat ini pengen sekali apa yang dilakukan, apa yang diucapkan bisa diikuti oleh mereka. Itu sahabat Bu ya, bukan main. Jadi sahabat itu benar-benar sahabat Nabi.
Nabi semuanya dikerjakan dengan baik. Lewatlah ke pemakaman ibu-ibu, ada saat itu ada yang bernama sahabat Saudah bersama-sama dengan Nabi. Nabi nangis. Nabi nangis, kenapa nangis? Andai kata Nabi nangis, kata Nabi, ini penghuni kubur sudah diazab oleh Allah. Ibu kalau ke pemakaman tahu nggak? Yang di pemakaman itu lagi disiksa oleh dari nggak tahu. Tapi kalau Nabi tahu ya Allah, Nabi itu tahu apa yang ada di dalam sana. Orang Nabi, ibu-ibu, kalau kita Bu, ada orang jalan di belakang, siapa yang datang, siapa yang ngikutin kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi Nabi itu siapa yang ada di belakang Nabi tahu. Jadi seperti Nabi tahu orang yang ada di hadapan. Kalau kita kan taunya orang yang ada di hadapan Nabi. Kalau kita kan taunya orang-orang yang ada di hadapan kita. Orang yang di belakang kita nggak tahu. Tapi kalau Nabi, kecuali kalau kita nengok. Tapi kalau Nabi persis tahu bagaimana keadaan orang yang ada di belakang Nabi, persis seperti Nabi tahu orang-orang yang ada di hadapan Nabi. Bukan sekedar itu, yang ada di dalam tanah tahu sedang diazab. Nabi nangis karena apa? Karena yang dalam itu adalah umatnya Nabi ya. Nabi itu sayang sama umatnya. Kata Nabi, andaikan ini orang yang ada dalam kubur, dia puasa 1 hari saja bulan Rajab, niscaya dia nggak akan mengalami siksaan seperti itu. Sahabat Sauban ya heran gitu ya, kok puasa kata sahabat Sauban 1 hari saja, gitu kan? 1 hari saja bisa membebaskan azab kubur. Iya. Ya. Kenapa? Karena ini bulan bukan bulan sembarangan. Ini adalah bulannya Allah. Insya Allah puasa sebetulnya buat persiapan kita nanti di Ramadan ya. Ada yang lagi dia turun ke kubur. Burung tahu ada yang lagi ada dia tuh nangis itu, meringkik-ringkik. Itu yang suka melong-melong api, terus ayam. Jadi semua makhluk Allah tahu apa yang terjadi di alam kubur sana, kecuali manusia dan jin dan manusia. Kenapa? Karena nanti yang berhitung itu di hadapan Allah jin dan manusia. Kan kalau Nabi kan manusia ya, tapi Nabi tahu. Kalau kita nggak tahu, kenapa jadi rahasia? Justru jadi rahasianya itu menjadi iman buat kita bahwa ada yang namanya nikmat kubur, yang ada namanya adab di kubur. Jadi kita ini melakukan amal soleh, meninggalkan amal salah, pahala dan dosanya, pahala dan siksanya dirahasiakan sama Allah. Tapi kalau nggak dirahasiakan, kira-kira ya kita takut ya. Iya, akhirnya kalau takut kan jadi kita terpanggil. Ini kan karena rahasia. Emang kita tahu pahala kita seperti apa, siksa kita seperti apa. Alhamdulillah. Kalau pahala bolehlah ya, pahala kita nggak, tapi ya Allah siksa jangan sampai ya. Iya betul. Guru semua binatang apa yang terjadi. Rahasia bukan itu, alam gaib nanti yang namanya dalam kubur, alam gaib. Bisa jadi, cuman karena memang tumbuhan itu bukan benda hidup,
bukan makhluk hidup, makhluk hidup. Iya. Bukan, maksudnya makhluk bernyawa. Nyawa gitu. Bernyawa. Orang Nabi lewat mengucapkan assalamualaikum ya, batu-batuan. Ketika Nabi pulang dari dari Gua Hiro, setelah Nabi dia akan menjadi Nabi, assalamualaikum ya Nabi Allah, itu kan salam dari batu-batuan, dari tumbuh-tumbuhan, di pohon-pohonan. Mereka merunduk, berarti bernyawa ya. Tidak bersuara. Hah? Tidak bersuara. Tidak bersuara. Kalau Tapi Nabi dengar, iya, ya kan? Jadi obrolan Nabi dengan binatang, kita nggak tahu Nabi itu sedang ngobrol seperti apa, gitu kan? Kemarin udah tuh ya. Karena memang sekarang ini lagi bulan Rajab, dikait-kaitkan dengan bulan Rajab ya. Nah, kalau berarti ini temennya nih Asyura nih Rajab. Asyura. Nah, itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, sumu at-tasi', puasalah kalian di hari ke-9. Tis'ah, asyir, apa? Asyarah, 10. Puasalah, ini lagi ngomongin Asyura ya. Asyura berarti hari apa? Hari Asyarah 10. Berarti Asyura hari 10. Puasalah kalian di hari 9 dan hari 10. Wala tasyabbahu bil yahud, dan jangan kalian menyerupai apa sih? Menyerupai apa? Jangan niru-niru. Jangan kalau tasbih itu mirip. Jangan melakukan pekerjaan yang mirip-mirip gitu ya, jangan melakukan perbuatan yang mirip-mirip dengan Yahudi. Ternyata ibu-ibu buat cerita sekarang mereka itu sembahyang di makanya tasbih mereka begini. biar nggak copot tapi jadi kencang. Kalau kita kan begini ya. Kalau kita enakan begini apa enakan begini? Enakan begini lah, si dakep ya. Anget ya. Jadi sesuatu yang disunahkan itu enak. Kalau begini nggak enak. Lalai kan itu orang. Kalau begini kita pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Warubiya ba'dul ulama'i al-mutaqaddimin bil manami fasu'ila an halihi faqala ghafaroli lisyami yauma asyura dunuba sittina sanah. Waruwiya ba'dul ulama'i, dan diriwayatkan oleh sebagian ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu. Jadi ulama ini ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Bagusnya ada yang nyautin mutaakhirin, nanti mau bilang mutakhallif. Ya, ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Gitu. Kalau ulama salaf itu ulama yang terdahulu, mutaqaddimin. Kalau ulama khalaf, mutaakhirin, ulama yang sekarang-kadang ini. Diriwayatkan oleh sebagian para ulama mutaqaddimin fil manami. Oh, bukan waruja. Jadi mimpi. Kalau ini mimpi, Bu. Tapi kok pakai ya? Waru'iyah dan mimpi
oleh sebagian para ulama yang terdahulu di dalam tidur dimimpikan. Fasuila, maka ditanya, anhalihi, oh iya, dan dimimpikan oleh sebagian ulama yang terdahulu di dalam tidur. Fasuila, maka ditanya, anhalihi, tentang keadaannya. Ini masih ngomongin siapa ya? Faqala, maka ia berkata, ghafaroli bisyami yaumi asyura. Allah mengampuni aku dengan puasa di hari Asyura dunuba sittina sana, dosa 60 tahun. Ibu-ibu, kalau kata bapak nih, kalau kita mimpi orang tua kita, lu suka mimpi ketemu sama orang tua itu. Kalau masalah kata saya, ya Allah, bapak tuh sering banget mimpi orang tuanya, ibu bapaknya, kemudian mimpi sahabat-sahabatnya gitu. Kata ya Allah, enak banget dong ya, mimpi Pak Kiai gitu. Oh iya, ngomong Pak Kiai begini. Jadi kata takwa ya, takwa itu kan pondok pesantren saya. Jadi punya organisasi yang namanya Rusdatul Ummah. Itu didirikan untuk berkumpulnya para alumni. Jadi ada Qorikawati, ada Rusdatul Ummah. Qorikawati itu mau anggotanya, pengurusnya khusus adalah alumni. Kalau Rusdatul Ummah itu bisa aja masuk simpatisan. Kayak ibu misalnya, saya pengen dong Ustazah ikut gabung sama organisasi Rusdatul Ummah, walaupun bukan alumni gitu. Jadi bedanya antara Rusdatul Ummah. Nah, pengembangan organisasi ini sampai ke Aceh, ya, Jawa Barat, Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa gitu. Nah, sampai ke Aceh. Misalnya di Aceh itu ada perwakilan kita ada di sana. Beliau itu ketua Rusdatul Ummah tingkat daerah Aceh itu hakim ya. Nah, jadi nanti kita melalui beliau. Jadi kemarin itu kan dikali-cari juga kalau ibu kenal sama Ustadz Sofyan almarhum, itu kan anaknya dia takwa juga. Nah, dia WA tuh ke saya, Bu, ini mau kirim nih ke Aceh gitu ya. Kira-kira bisa bantu nggak gitu? Ayo, akhirnya ya saya share aja ya. Karena kalau saya kirimnya, saya share-nya dana apa sih namanya, permohonan dana itu ke bantuan itu ke FKMT udah. Terus saya juga ada pernah ke Amantubillah, bilang itu, oh berarti ini dong ibu ya. Padahal kan kalau kita melalui JNE itu mesti 5-15 kilo. Kalau sampai 15 kilo baru bisa kekirim dengan gratis gitu ya, dengan tanpa biaya. Ya pokoknya kita jalanin aja, Bismillah gitu, jalanin aja, namanya niat baik, kerjaan baik gitu. Udah saya share-sharein gitu ya, teman saya baru 2 sih, Nurul Amal sama Mari. Saya WA ke Bu Oher gitu. Mau mintanya mau kena gitu. Terus nanya lagi, boleh nggak yang lain? Saya nanya lagi, boleh nggak? Boleh gitu. Lebih uangnya ya. Kalau ini komplit, uang juga, mau kena juga, pakaian juga, insya Allah mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Manfaat. Katanya Bu, mintanya yang layak pakai ya, jangan sampai nanti numpuk di rumah kita gitu. Nanti Ibu iniin, aduh kata saya suruh sortir, mana saya ngerti sortiran. Udah Ibu aja yang ngerti ya, jadi saya tinggal bawa gitu. Mudah-mudahan sampai sana jadi manfaat ya. Ada orang JNE, boleh nanti Enggak, maksudnya belum sama oh gitu, kirain ada teman. Iya sih, tadi ngajar ngomong ini pada gitu, pada ngirim-ngirim. Oh gitu, iya. Enggak, maksudnya
JNE. Oh ya, ya udah pokoknya ya. Nanti di sana selalu nyampe. Perlu. Jadi se-Sumatera itu bukan Aceh dan oh iya deretan. Tadi saya ngomong apa? Oh mimpi, oh lagi mimpi. Oh bapak ngomong mimpi Pak Kiai gitu. Jadi kalau kita mimpi orang tua itu sebetulnya benar-benar kita lagi ketemu sama orang tua. Jadi itu namanya Arruya Shadiqah, itu mimpi yang benar. Iya memang iya ya, memang ya. Yang ada suara, mungkin kalau ada suara itu namanya dijemput itu. Ya bukan korin, maksudnya dijemput gitu, suruh nyusul. Makanya nggak ngomong. Kata bapak makanya kalau habis subuh baca istighfar buat orang tua 100 kali, kayak dibaca deh. Tapi belum diiniin gitu ya. Kalau kita mau pengen ketemu gitu dalam mimpi sama orang tua, memang ketemu dalam mimpi ya. Jadi ini lagi cerita sebagai ulama yang selalu dimimpikan dalam tidur. Maka dia ditanya sama Ka'bah. Ka'bah siapa? Ka'bah yang ada di makam ya Bu, dan yang di dalam kubur. Apa katanya? Allah telah mengampuni aku dengan puasa di hari Asyura dosa 60 tahun. Ya. Ibu-ibu, saya suka berpikir begini, kalau kenapa begitu besar iming-iming pahala penghapusan dosa terhadap perbuatan yang sunnah? Kalau saya suka mikirnya begini Bu, kayak kita kerja, nggak ngalamin kerja sih ya, orang dah yang ngalamin kerja, itu kan kalau kerja yang memang kewajiban harian, terus nanti dapat gaji ya, gajinya per bulan kan emang udah ketahuan segitu gitu ya. Tapi kalau yang lembur gedean nggak ya? Nah itu iya. Kenapa kalau yang wajib pasti dikerjain, ada sanksi hukumannya. Kalau dikerjain ada pahalanya ya, bukan ada pahala, maksudnya memang itu kewajiban gitu. Kalau ditinggalkan dosa kan kalau kewajiban. Tapi kalau sunnah kan ya terserah gitu ya. Jadi ngerjain atau enggak gitu, itu terserah sama yang besar gitu. Iya nggak? Ya. Kalau lembur gedean nggak? Ya kan ibu punya anak. Oh iya, benar kerja. Ya kan, jadi gede ya. Jadi, makanya ngebela-belain ngambil lembur buat tambah-tambahan dan jumlahnya bisa ini ya, gitu ya. Gitu ya. Kan misalnya gini deh, anggaplah misalnya 3 juta 1 bulan. 3 juta berarti sehari berapa? 100.000. 100.000 kan? 100.000. Pas giliran lembur 100.000 apa enggak? Enggak, lebih. Iya. Ada ininya, apa namanya? Jamnya berapa? Jam lanjut. Dia lain. Saya takut-takutin aja. Dia lagi kawin kali, bukan ngedengar ada yang disiksa sama Allah. Jadi takut kita ya sekarang kalau ngedengar binatang ya. Biasa aja orang tiap pagi kan ayam duduk ngomong terus. Iya.
60 tahun. Dan yang kedua, dosa kita terlampau banyak itu, Bu. Ya. Suaranya kayak suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakal yafi'u wan nashiri fi idahihi man a'jaba ma warada fi Asyura annahu kana yasumuhul wuhusyu wal hawam, dan menceritakan Imam Syafi'i dan Imam Nasyiri di dalam kitab Idahnya, kitab Idah, min a'jabi, bukan man a'jaba, min a'jabi, termasuk daripada yang paling ajaib, ma warada fi Asyura, apa yang warid terjadi di hari Asyura, annahu, sesungguhnya adalah yang mempuasakannya itu binatang buas dan binatang yang ada di ini apa namanya, bukan yang kecil-kecil tuh, binatang kayak situ, ya serangga. Kalau yang misalnya ini kan ada kayu nih, propos itu apa namanya, rayap, hawam itu rayap, binatang-binatang kecil gitu ya, binatang-binatang kecil. Jadi yang paling kita merasa ajaib terhadap bulan Asyura ini bukan cuma manusia yang puasa, tapi juga binatang juga pada puasa. Ya. Jadi memang ibu-ibu, kalau ayam kan ya, ayam dia mau menetas telurnya dengan puasa kan ya. Puasa itu kan hawanya panas, maka jadinya ya bikin anget gitu ya, bikin panas itu telurnya melalui puasa. Kemudian kepompong bisa berubah menjadi kupu-kupu, kepompong itu puasa. Ya, kan kepompong ya namanya, ulat gitu. Ulat itu kan hidup ya, hidup, kemudian ya punya daging, punya urat, punya segala macam. Pas giliran dia menetas, berubah dengan kupu-kupu, kepompong itu jadi kosong ya. Jadi kepompong itu kayak kulit, saya kagak ngerti deh baca menyebutnya apa. Proses metamorfosis. Ibu sekolah apa sih? Saya juga guru. Metamorfosis itu apa namanya? Perubahan siklus dari ulat menjadi kupu-kupu. Ngertiin Bu? Takut saya nyebutnya metamorfosis. Ya, pinter ya. Beda jurusan iya. Lupa lagi metamorfosis. Tapi memang ibu penting. Kalau misalnya saya lagi nerangin tuh, nanti ibu ini nyeletuk gitu ya, nyeletuk, jadi saling berbagi ilmu. Kayak tadi, saya lagi ngomong excellent gitu ya, bukan excellent, misalnya eksklusif. Oh iya, eksklusif, saya salah. Gitu ya, saya ngomongin apa beda excellent sama excellent? Maksudnya cakep tuh kalau saya bilang excellent tuh. Kalau eksklusif apa? Eksklusif. Jadi lagi nerangin surga. Ya, surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Itu dia surga yang paling eksklusif. Excellent. Eksklusif. Benar.
Beneran dia apa beneran ibu? Eksklusif tuh VIP maksudnya yang Enggak, sekarang ini ibu kan nyebutnya excellent, dia eksklusif. Beneran ibu apa beneran dia? Beneran dia. Eksklusif. Iya selama ini saya ngadepin ibu-ibu ya sama bodoh bodoh sama bodoh sama ininya sama saya gitu ya, nggak ada yang nyautin iya aja excellent. Pas giliran tadi eksklusif eksklusif ya gitu. Oh gitu iya iya kereta yang bagus iya. Eksekutif itu mah bukan bukan iya eksekutif itu mah bukan eksklusif. Salah juga nih. eksekusi beda lagi. Eksekusi lah ya beda lagi itu. Ya Allah. Kayak bahasa Arab ibu-ibu ada jinnatun, ada jannatun, ada junnatun. Bahasa Arab. Ibu nggak bisa jawab ibu. Iya ada jannatun, ada jinnatun, ada junnatun. Ya. Jinnatun apa? Jin. Kalau jannatun surga, kalau jannatun tameng kan udah belajar kita kemarin. Lupa ibu. Saya lupa doi. Iya, kayak saya nanti dia. Apa udah metamorfosis. Salah lagi. Apa nanti pas giliran itunya apa? Itu artinya apa ya Ustazah? Iya. Itu ini proses perubahan dari kepompong menjadi bukan kepompong ulet ya. Ulet menjadi kupu-kupu. Kepompong itu kan kulitnya ya. Ketawa. Kayak tadi nih man ajabu mungkin Jangan ajrul. Itu ya. Jadi ya Allah subhanallah. Jadi malu nggak kita nih kalau nggak puasa ya? Malu lah ya. Iya. Tapi kenapa banyak yang puasa? Iya. Ibu-ibu udah daunan aja bertasbihnya berhenti. Terus aja bertasbih. Tapi kan diberitain. Iya, diberitain bahwa bukan cuma manusia yang bertasbih, tapi juga tuh dedaunan tuh bertasbih. Makanya ulama itu cenderung nggak mau mapas ya namanya, memotong-motong dedaunan. Kenapa? Karena sejumlah daun itulah tasbih yang ada di dalam rumahnya, karena ada pohon-pohonan. Kalau kita kerjanya tukang nebang ya. Iya. La ilaha illallah wa Dari siram iya kan itu ini. Kalau di siram doain kita ya. Terima kasih udah disiramin. Gitu. Katanya iya. Disapa. Jadi kalau ibu kan memang senang sama tanaman ya, ibu saya nih almarhumah itu senang sama tanaman. Itu diajak ngomong ya, sampai ngegesor-gesor ini. Tuh berarti buat tanamannya. Itu tuh dedaunan tuh seger gitu Bu. Dedaunan seger. Iya. Jadi kalau kata kita ngajak ngobrol yang gitu ya, padahal dia dengar nggak? Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia anfat hibni syukhruf. Ibu kalau nama nih suka kurang-kurang ini nih ya. Annahu qala kuntu afut lin namli al khubza kulla yaumin falamma kana
yauma asyura lam ta'kulhu. Dan diceritakan, dihikayatkan dari Imam Fatah bin Syuhrut annahu qala, sesungguhnya ia berkata, kuntu, ini kasih makan ya, tapi bacaannya apa ini, afatu. Terus dulu aku memberi makan kepada namal. Namal itu semut. Al-khubza. Apa al-khubza? Roti. Kullayomi, setiap hari. Setiap hari kasih makan apa? Semut dengan apa? Dengan roti. Falamma kana yauma asyura, maka manakala di hari Asyura, lam ta'kulhu, itu semut enggak makan itu roti. Di rumah udah makan aja tuh kalau banyak. Iya, Ibu, kita kan kadang-kadang suka sebel ya sama dulu apa? sama tetangga yang miara kucing, nggak diperhatiin itu. Dia makan di mana? Siapa yang miara? Itu dia. Nya di rumah. Ya Allah. Akhirnya kan masa mau marah sama kucing? Berarti kita ngasih tahu nih sama tetangga. Ya Allah. Bukan kucing liar. Orang kucing liar gitu. Ya Allah, kesel banget gitu ya. Jadi misalnya ada yang nyautin nih, Abu Hurairah aja juga seneng banget nganggu kucing. Iya, kucing siapa yang disenengin sama Abu Hurairah? Ya orang kucing yang nurut ya Bu ya. Kayak Bu Ohen tadi bilang, sekarang mah semut hari Asyura juga tetap aja makan. Binatang dulu kayak manusia kali ya, ada yang bergajul ya. Iya. Ibu, manusia banyakan yang bergajul dulu apa sekarang? Bergajulan dulu daripada sekarang. Banyakan sekarang yang bergajulnya daripada dulu. Bisa jadi binatang juga kurang diurusin, kurang dididik sama emaknya ya. Udah disekolahin. Akhirnya nya di mana-mana. Hari Asyura kagak puasa dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abu Musa Al-Madini an Abdillah bin Umar. Ini kalau dipotong-potong susah ini Bu. An Abdillah bin Umar man shoma Asyura baka annama shoma sanata wa man tasaddaqa bihi kana kasadaqatis sanati. Wa akhraja Abu Musa Al-Madini, dan mengeluarkan Abu Musa Al-Madini an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, man shoma Asyura, barang siapa yang puasa di hari Asyura, maka annama shoma sanah, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa, seakan dia puasa 1 hari. Dia puasa satu hari. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Tunggu. Wa man tasaddaqa fi kana qasadaqatis sana. Dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura itu, seakan-akan karena adalah ia seperti puasa 1 tahun. Ibu-ibu, man shoma yauman min Rajab
ustujiba ridwanullah. Barang siapa yang puasa Rajab 1 hari saja, dia diwajibkan mendapatkan ridho Allah. Udah berapa hari ya, jadi ibu-ibu kan bilang kan hari ini kali yang malas nih, buat ini nih, buat dalil nih. Kan 1 hari aja juga dapat ridho Allah, gitu kan ya. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab 1 hari aja dari bulan Rajab, Allah akan berikan keridhaan. Ya. Ridho Allah itu sesuatu yang paling bukan main. Ya, saya suka ini ke Waliyah Robiah Handawi. Kata Waliyah Robiah Handawiyah, itu biarin aja kalau sering dengar juga ya. Kata Waliyah Robiah dia nggak masalah. Aku dimasukkan ke surga kah? Dimasukkan ke neraka kah? Aku nggak masalah. Kata Waliyah Robiah Handawi. Yang penting saya mengharapkan Allah ridho. Kira-kira kalau Allah ridho, tega nggak masukin kita ke dalam neraka? Enggak mau saya masuk neraka. Hanya ibu-ibu kalau saya punya utang aja, ya, tolong bayarin di sini ya, jangan dibawa-bawa, jangan ditagihnya ke akhirat. Ibu kalau misalnya saya ngomongin ibu, di belakang ibu utang bukan? Jadi utang itu bukan uang aja, menyinggung. Itu yang kita nggak sengaja, itu yang kita nggak tahu kadang-kadang. Mudah-mudahan kalau yang nggak sengaja, memang dia juga nggak sengaja. Kadang-kadang sengaja pun suka nggak nyadar kalau itu kita sedang berhutang. Pada hakikatnya kita pada saat itu sedang berhutang. Hutang mesti diganti nggak? Iya. Mesti dibayar. Jadi bukan hutang uang aja. Ya. Kafirnya dia punya salah. Kafir harbi. Kafir harbi. Jadi kafir yang suka mengganggu ketentraman ibadah orang Islam, itu disebut kafir harbi. Kalau kafir ini nggak boleh. Itulah keistimewaannya agama Islam, toleransi. Sekali toleransi masuk rebana masuk ke dalam gereja. Iya. Baru yang viral itu baru sekarang aja, padahal sih dari dulu turunan dulu. Orang tuanya itu kan di Maluku kan. Emang itu di Maluku? Oh. Jadi dari zaman dulunya itu mungkin ibu bapaknya dulu mungkin sekarang kalau dipindahkan. Oh gitu. Tahu dengan Iya. Itu namanya toleransi kebablasan. Mungkin dulunya kali
leluhurnya dia orang Nasrani kali gitu ya, udah terbiasa dengan tradisi kayak begitu diteruskan gitu. Ada yang nanya ibu-ibu, Ustazah boleh nggak sih ke gereja? Ya ke gereja boleh-boleh aja, misalnya ada yang undang nikah. Tapi dikhawatirkan pas giliran nikah kan sama dengan kita, dia juga punya nilai ibadah. Ibu nikah ibadah nggak? Maksudnya dia punya acara ritual ya namanya ya, acara ritual, baca Quran, baca khutbah nikah, ceramah, ya kan, ijab kabul, itu kan semua adalah tahapan-tahapan acara ritual, acara keagamaan. Mereka juga barangkali kayak begitu. Nanti pas giliran di dalam gereja, loh sama ya sama kita. Kalau kita udah ngomong sama tuh Bu, berarti kita murtad. Iya. Jadi kalau kita udah menganggap agama kita sama dengan agama mereka, udah murtad itu. Jadi masuk ke gereja mana nggak apa-apa. Cuma kenapa gereja nggak kayak masjid ya? Kalau masjid orang Nasrani juga masuk ya, buat pipis ya. Iya ya, numpang pipis. Pas giliran ke gereja kita boleh nggak masuk? Nggak, bukan nggak boleh. Kitanya kayaknya alergi ya. Nggak biasa. Serem ya kitanya ya. Ya. Nggak apa-apa. Saya bilangnya begitu ya. Nggak apa-apa, tapi takutnya nanti malah jadi kita punya penilaian. Mending kalau penilaiannya jelek, kalau penilaiannya bagus terhadap ibadah mereka kan jadi sesat kitanya. Bapak tuh kalau saya suka, kan kadang-kadang suka pengen juga gitu tahu ya, ini sebetulnya ceramahnya apa sih isinya gitu kan, di TV kan suka ada tuh. Ya pelajaran Islam aja agak males pakai mau ngedengerin belajar gitu. Jadi ya itu makanya ibu-ibu suka banyak yang sesat, yang kuliah di Usuluddin. Kenapa? Mempelajari perbandingan agama. Akhirnya ibu-ibu ada yang sampai nggak sholat, keluaran pondok. Iya. Karena ini, jadi ya ilmunya kan makin tinggi ya. Sekarang aja banyak yang kuliah di Amerika. Untuk ini itu untuk menyesatkan. Udah mau ngapain kalau ke Amerika kuliahnya kuliah pelajaran umum, jangan kuliah pelajaran agama. Ya salah gitu, salah menjuruskannya. Memang itu adalah siasat taktik itu buat mensekulerkan. Nggak boleh sembarang ngomong. Mensekulerkan. Sekuler itu apa? Kuliner dong. Sekuler itu ibu-ibu memisahkan antara negara dan agama. Kalau lagi ngomongin negara, jangan ngomong-ngomong agama, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Terus sekuler. Sekuler apa sekuler? Sekuler, sama aja. Iya. Kuliner. Iya. Nggak ada persamaan nih kuliner sama sekuler. Iya, jauh atuh. Kuliner mah pakai ner. Ada nenek-nenek ngomong apa ya, lupa ibu. Apa ya? Kuliner bikin kemarin saya mau nih di ibu kagak datang, nggak kabarinnya sama saya. Hah? Saya pengen minta bikinin nasi ini buat Ustazah, pikiran gitu ya sama ibu nih. Jeruk gitu. Ribet gitu ya.
Udah nggak jadi jadinya. Nanti aja nagihnya kalau mau tawakulan. Siap. Iya siap. Uangnya mana? Ah? Uangnya lagi nggak ada. Mana dia Bu? Jalan-jalan. Satu lagi ya. Satu lagi. Mana dia? Wat Tabrani. Lagian belajarnya bercanda sih ya. Jadi hilang mulu. Mana sih ya? Wat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wat Tabrani wal Baihaqi an Abi Sa'idin man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Dan Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Abi Sa'id man wasa'a ala iyali, barang siapa yang meluaskan rizki terhadap keluarganya itu anak keluarga yang ada di dalam rumahnya di hari Asyura, yauma Asyura, wassa'allahu alaihi, Allah akan luaskan atasnya pada 1 tahunnya semuanya. Jadi 1 hari itu berpengaruh kepada 1 tahun dia dalam kehidupan berumah tangganya, ya. Jadi kalau 1 hari aja dia meluaskan buat makan keluarganya, insya Allah rezekinya selama 1 tahun dipelihara. Terus mana dia? Qala Sufyanu bin Uyainah. Jarrabnal amala bihadzal hadithi 50 sanatan aw 60 sanatan wa wajadnahu kadzalika. Berkata Sufyan bin Uyainah, jarrabna, kami mencoba, al-amal, melaksanakan hadis ini. Melaksanakan hadis ini, hadis apa? Hadis meluaskan keluarga, meluaskan apa Bu? Meluaskan makan, meluaskan infak, meluaskan nafkah, buat keluarga. Itu dilakukannya oleh Sufyan di ini nih, tajribiyah. Ibu sibuk kayak gini Ibu, menentukan headnya perempuan itu 7 hari secara umum, menentukan headnya anak perempuan 1 hari 1 malam paling sedikit, ya kan ya? Menentukan head anak perempuan 1 hari 1 malam itu paling sedikit, umumnya 7 hari, 8 hari, seminggu, paling lamanya 14 hari, 15 hari. Itu bukan dari Nabi, itu dari tajribiyah. Tajribiyah itu percobaan. Kalau dalam lab apa? Observasi. Kan kita kan habis penelitian. Iya, penelitian. Observasi itu ibu-ibu, anak kita kan habis dioperasi, masuk ke observasi. Enggak, di sini bisa sensor, masuk ke ruang observasi. Itu kan bukan buat bukan buat diteliti kan, buat istirahat dia sebelum dia masuk ke ruang perawatan.
Tapi itu ini tajribi nih, observasi, melalui observasi, melalui dilihat nih perempuan-perempuan secara umum seperti apa masa headnya. Oh, secara umum kebanyakan perempuan paling dikit itu 1 hari 1 malam. Kemudian secara umum waktunya 7 hari seminggu, paling lama 15 hari. Itu melalui observasi, tajribi, itu jarrabna. Kami mengobservasi, ya gaya banget. Apa tadi artinya observasi? Bukan penelitian, percobaan, gitu kan? Iya. Jadi sebetulnya ibu-ibu ada temen bangga gitu ya. Ya saya nggak ngomong ke temen saya, dia kayak sakit bapak deh, suaminya bohen, jadi di kepala itu dia apa ya belakangan dia digituin jadi ya Allah, jadi sayang banget kan dokternya jadi parahnya gitu. Sebetulnya dokter tuh dengan kayak begitu dia secara tidak langsung dia sedang observasi ya, jadi bahan percobaan ya. Iya, jadi semakin dokter ini baru menemukan penyakit tertentu yang ada di pasien, dia tuh ayo diperhatiin serius. Ini bercocok itu masalah ini bercocoran. Jadi mana dia? Tadi melalui observasi, jangan observasi nanti takut sekali lupa. Penelitian, iya. Percobaan, iya. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah, kami mengadakan percobaan terhadap amal perbuatan dengan hadis ini. Selama berapa lama? Khamsina sanah, selama 50 tahun. Atau 60 sanah, atau 60 tahun. Fawajadnau kadzalik, maka kami dapatkannya seperti itu. Jadi rumah tangganya, rezekinya alhamdulillah. Asar tuh. Udah paham deh ya Bu ya? Paham insyaallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.